38 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-8. Yesaya 38 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Haleluya. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Mari kita bacakan bersama-sama dengan judul Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada petunjuk matahari Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalannya. Maka pada petunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya." Puji Tuhan, firman Tuhan kita kali ini berbicara tentang atau mengisahkan tentang Hizkia. Hizkia ini adalah Raja Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada saat ia menjadi raja. 29 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nah, pada satu hari Hizkia ini jatuh sakit dan hampir mati, saudara. Maka di renungan kita atau khotbah kita di hari ini saya memberikan tema bahwa tidak ada sakit yang tidak disembuhkan oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Hizkia adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Amen. Bahkan firman Tuhan mengatakan di antara semua raja di Yehuda tidak ada seperti dia. Amen. Namun Raja Hizkia sedang mengalami masalah yang bertubi-tubi. Nah, kondisi pada saat itu kota Yerusalem sedang mengalami masa-masa gentingnya, masa-masa tersulit. Yerusalem dikepung oleh musuhnya. Kemudian Raja Hizkia juga mengalami sakit keras. Bahkan Nabi Yesaya mengatakan bahwa Hizkia akan mati. Hizkia mendengar apa yang dikatakan Nabi Yesaya. Dia memalingkan mukanya kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan, memohon kemurahan Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika kita mengalami persoalan hidup yang berat? Persoalan yang mungkin memojokkan kita, persoalan yang datang bertubi-tubi, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah keluarga kita, pekerjaan kita, dan lain-lain. Apakah kita juga berdoa kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Atau apa yang kita lakukan? Luka atau kita berdoa kepada Tuhan seperti Raja Hizkia? Nah, dari hal-hal yang dilakukan oleh Raja Hizkia kita boleh mengambil pelajaran bahwa Hizkia ini dia merespon terhadap nubuatan Nabi Yesaya dalam ayat yang pertama. Nubuatan Nabi Yesaya bukanlah nubuat yang mendatangkan sukacita.
Nubuatan Nabi Yesaya bernubuat bahwa Raja Hizkia ini akan mati. Namun ketika Raja Hizkia mendengar nubuatan itu, respon pertamanya yang dia lakukan adalah berdoa, meminta kemurahan Tuhan. Jadi ketika Nabi Yesaya bernubuat kepada Hizkia, nubuatan ini adalah nubuatan, kalau mau bilang bahwa kabar yang buruk, bukan yang baik. Tapi apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Dia bukan mengeluh, dia bukan berbantah-bantah kepada Tuhan, tetapi ia berdoa kepada Tuhan, memohon kemurahan Tuhan. Doa memberikan energi yang lebih kepada kita, saudara, membuat jiwa kita tenang, membuat emosi kita stabil, membuat juga kita tidak salah mengambil keputusan, membuat keputusan kita lebih mantap, saudara. Jadi mari, ketika kita mendapatkan kabar yang buruk, ketika kita mendapatkan kenyataan yang buruk mungkin, mari kita jangan berbantah-bantah kepada Tuhan, tetapi kita berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan dan juga meminta hikmat kepada Tuhan, agar supaya apa keputusan yang kita ambil itu berdasarkan keputusan dari Tuhan, bukan dari kehendak kita. Yang kedua, kehidupan yang saleh merupakan dasar permintaan doa Hizkia. Kita bisa baca dalam ayatnya yang ketiga. Nah, hidup yang saleh adalah satu keharusan dari setiap kita yang takut akan Tuhan. Nah, dalam kehidupan Raja Hizkia, dia hidup dengan takut akan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan di antara semua raja di Yehuda tidak ada raja yang seperti dia. Raja Hizkia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bayangkan saudara, semua raja, di antara semua raja-raja di Yehuda, tidak ada orang raja yang saleh sesaleh Hizkia. Dia yang paling saleh di hadapan Tuhan. Namun juga jangan sampai kita salah berdoa, saudara. Cek apakah kita berdoa kepada Tuhan, kita sudah berdoa dengan benar atau tidak. Jangan sampai kita salah berdoa karena motivasi dan tujuan yang salah, bimbang atau ada dosa yang belum kita selesaikan kepada Tuhan. Dan jangan biarkan itu menjadi penghalang doa kita, saudara. Nah, doa yang benar memiliki motivasi supaya hidup kita lebih dekat dengan Tuhan, meninggikan nama Yesus, supaya lewat hidup kita kerajaan Allah itu dapat diperluas. Amin. Yang ketiga adalah jawaban Tuhan adalah anugerah. Kita bisa baca di dalam ayatnya yang kelima hingga ayat yang keenam. Nah, jawaban Tuhan bukanlah diberikan karena kesalehan hidup Hizkia, tapi itu adalah anugerah. Nah, jadi saudara, ketika kita mungkin berdoa dan Tuhan menjawab doa kita, itu semata-mata bukan karena kebaikan kita, bukan semata-mata karena kesalehan kita, bukan saudara, tetapi itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Demikian pun dengan Hizkia, bukan karena kesalehan Hizkia, tetapi itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada Hizkia. Nah, bagaimana kita dapat menerima kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dalam diri kita pribadi? Mari kita periksa hati kita apabila masih ada dendam. Mari kita periksa, saudara, apakah hati kita masih ada dendam? Apakah hati kita masih ada kepahitan? Apakah hati kita masih ada kesombongan? Jauhkanlah semuanya itu. Dan marilah kita semakin mendekat kepada Tuhan, mengenal Dia melalui firman-Nya, serta memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ini semua adalah kunci agar kita dapat menerima kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Hizkia mengambil sikap positif karena Tuhan, ketika firman Tuhan ini disampaikan kepadanya, tidak ada keberatan, tidak ada marah kepada Tuhan, dan tidak ada menjauh dari Tuhan. Hizkia mengerti bahwa ketetapan Allah menjadi ketentuan yang berlaku dalam hidupnya. Namun sebagai orang yang beriman, Hizkia juga percaya bahwa hidupnya adalah pemberian. Hizkia percaya bahwa Tuhan dapat menyakitnya. Hizkia percaya juga bahwa Tuhan
ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah bekerja memberi kesembuhan baginya. Hizkia masih memikirkan keselamatan bangsa Israel yang menghadapi Asyur, negeri Asyur. Hizkia memiliki sikap iman yang benar. Nah, mengapa demikian, saudara? Dipersembahkan untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Amen. Kesetiaannya kepada Allah itu tidak sia-sia. Kita mohon akan anugerah Allah, karena dia percaya bahwa tidak ada dokter yang lain bisa menyembuhkannya kecuali Allah. Haleluya. Ia bersyukur dan dia meminta pengasihan kepada Allah. Nah, saudara, saya mau bersaksi sedikit bahwa 2 bulan yang lalu saya divonis sakit, dan pada saat itu jujur saja saya berbantah kepada Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, siapa yang mesti kita yang alami sakit seperti ini? Kalau mau bilang, justru Tuhan kasih kita kesehatan karena kita bawa urus anak banyak. Kenapa Tuhan? Tapi seiring berjalannya dengan waktu, saya mengerti bahwa tidak ada kehendak Tuhan yang gagal dalam kehidupan saya. Amen, Justru amen, lewat Makasih, lewat persoalan hidup saya, lewat lewat pencobaan dari Tuhan, saya lebih dekat dengan Tuhan. Justru Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi dalam kehidupan saya. Puji Tuhan. Sedianya berjalannya waktu dengan pengobatan yang sudah saya lewati, saya berangsur sembuh. Tapi meskipun belum sempurna, tapi saya percaya Tuhan dapat menyembuhkan saya. Amin. Kalau Amin. Tuhan saja bisa menyembuhkan orang lain, kenapa tidak dapat menyembuhkan saya? Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus begitu luar biasa dalam kehidupan saya, dan segala persoalan hidup saya, kalau kita kembali lagi ingat-ingat yang lalu-lalu, Tuhan kita pernah alami ini. Tuhan kita pernah alami masalah ini, Kang. Tuhan kita juga sudah alami yang lebih berat dari ini, Ketu. Tapi Tuhan menyertai, Kang. Tuhan masih ada sampai saat ini. Tuhan menyertai. Tapi kalau misalnya Tuhan izinkan kita pencobaan yang baru lagi, yang belum pernah kita alami sebelumnya, berarti Tuhan juga menyertai. Itu, saudara, juga berharap demikian untuk kita semua ketika kita dihadapi permasalahan hidup yang mungkin sebelumnya kita belum pernah alami. Itu semata-mata bukan karena Tuhan jahat for orang, bukan. Tapi Tuhan ingin melihat kualitas hidup kita. Tuhan ingin mendewasakan kita lewat pergumulan kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara. Justru Tuhan ingin, karena anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita, Tuhan ingin kita merasakan hal yang lebih baik lagi. Kalau terang dapat masalah hidup yang lebih tinggi, berkat Tuhan itu akan lebih tinggi lagi, saudara. Jadi mari sama-sama kita lebih mendekat kepada Tuhan apapun yang terjadi. Karena Tuhan itu baik. Sekalipun kalau saya pernah bilang dalam hidup saya ketika saya melihat teman-teman saya ada yang meninggal karena sakit seperti saya, saudara, ada yang terpuruk di rumah sakit, ada yang memang sudah boleh baking apa-apa, justru dapat penyakit lain, saudara. Ada lagi penyakit yang dialami teman saya yang sakit seperti saya, tapi dia sakit lebih parah dari kita, kok ada penyakit lain. Jadi saya bersyukur kita nyandak sama ding dorang, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Memang takut, saudara, ketika kita bilang aduh tapi temang so mati sakit sama kita, takut dan ada rasa khawatir apakah kita juga akan seperti dia. Tapi kita lihat, kita mesti semangat karena ada anak-anak, ada keluarga yang sayang pak kita, jadi kita mesti kuat. Begitu, saudara, ada semangat untuk bisa sembuh. Nah, saudara, kita juga baca kisah Nabi Hizkia ini, ada kekuatan yang baru karena dia saja divonis sudah akan meninggal, tapi dia bermohon kepada Tuhan, Tuhan kasih dia kesembuhan. Itu yang menjadi semangat saya, saudara. Nah, mari seperti Hizkia, jika sepenuhnya kehidupan kita hanya terarah kepada Tuhan Yesus,
yang adalah Alfa dan Omega, Amen. yang awal dan yang akhir, maka kita dapat berserah sepenuhnya untuk apa yang kita hadapi hari ini dan yang masa yang akan datang. Nah, saudara dan saya harus percaya bahwa Tuhan dapat melakukan perkara yang besar jika doa kita sungguh kepada Tuhan Yesus. Amin. Seperti Hizkia yang disembuhkan dan kepadanya diberi umur yang panjang 15 tahun lagi, saudara. Nah, hidup ditampakkan Tuhan baginya, sehat, diberkati, dan dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, Hizkia mengalami kemurahan Tuhan sebab hidupnya benar-benar menyenangkan hati Allah. Kita dapat diuji atas kesetiaan kita beribadah, berdoa, melayani, bersaksi tentang nama Yesus. Jika kita semua kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada yang mustahil bagi kita, saudara. Sungguh-sungguh tentunya kita menjadikan Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan menjawab doa kita yang percaya dan berharap dengan sungguh-sungguh kepadanya. Apapun yang kita doakan, saudara, keluarga kita ataupun pembangunan di tempat ini, apapun itu saudara, mari kita doakan dengan sungguh-sungguh, percaya bahwa Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Kalau gereja-gereja lain saja boleh bangun dengan semegah-megahnya, kenapa tidak dengan terompet gereja? Haleluya. Kenapa tidak dengan kita? Tidak hanya gereja Tuhan, tapi kita juga sebagai jemaat-jemaat yang ada. Mari kita sama-sama membangun pribadi kita lebih baik lagi kepada Tuhan, membangun pribadi kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Ya Tuhan. Jadi karena itu mari kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti hidup dalam ketaatan, hidup dalam kerendahan hati, hidup dengan selalu bersyukur. Nah, dan kiranya kita senantiasa menyerahkan pergumulan kita hari ini dan masa depan kita ke dalam kuasa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan memanjangkan umur manusia, saudara. Tuhan dapat memanjangkan umur manusia. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus teramat dahsyat bagi kita. Haleluya.